Oke, kembali lagi bersama channelku di Krisna Agustara TV. Jadi di video ini aku mau berbagi cerita tentang bagaimana tragedi Palu yang ada di Sulawesi Tengah nih. Jadi kalian masih ingat nggak? Wah, tengah. Oh, tengah. Jadi kalian masih ingat nggak sama tragedi tsunami, gempa bumi ya? Oh, tsunami dan gempa bumi yang merenggut sampai, saya dengar dari berita sih sampai 2000 jiwa sudah memakan korban. Itu kenalin dulu nih teman-temanku, pada saat di Sulawesi Tengah kita ini atlet gateball yang berlaga di Palu Nomoni tahun 2018. Untuk itu kenalin nih teman-temanku. Yandi. Yandi siapa? Benerin deh. Sekenang memunyi. Halo guys, nama gue Yandi Nova Bayuda, bisa dipanggil Yandi. Apa lagi? Asal Jember. Oh, asal. Gue dari Gianyar guys. Oke. Ini yang. Halo guys, perkenalkan, panggil aja Merte. Aku dari Karangasem. Itu aja sih dulu. Kita lagi bercerita lebih banyak. Halo, nama gua Rian. Follow YouTube-nya apa? YouTube-nya dia gitu. Yang suka game mungkin cari YouTube-nya Turisu Channel. Sponsor ya? Oke, next. Ini. Tadi gini aja. Perkenalkan, nama saya Kadek Agus Satria Prabawa, IG-nya Agus Satria P di follow ya. IG Mertayasa 71 ya. Oke, jadi salah satu teman kita akan bercerita tentang bagaimana sih kita proses berangkat sampai kita pulang. Itu tonton terus video kita sampai selesai. Oke, jadi sobat, sekarang kita akan bercerita bagaimana pengalaman kita dari baru berangkat sampai kita pulang dan bisa selamat sampai Bali. Untuk itu dari sahabat kita akan bercerita dari pertama. Oke, teman-teman semua, mungkin bisa berbagi cerita ya sedikit kita di sini. Jadi kita dari tim Klungkung waktu itu mengikuti Palu Nomoni ya? Palu Nomoni. Sekaligus kita juga mewakili Bali waktu itu. Jadi kita berangkat persiapan dari Klungkung. Udah pokoknya udah mempersiapkan semua, kita udah mempersiapkan mental juara lagi ke sana gitu. Pokoknya kita ke sana harus bawa juara gitu. Kita naik pesawat ke sana kan, pesawat sudah sampai sana. Gimana ya, waktu itu sempat ada tanda-tanda gini ya, tanda-tanda firasat sedikit sih. Siapa yang sempat ngerasain gempa waktu itu ya? Di bandara tuh sempat ngerasain gempa ya. Bandara apa namanya tuh? Bandara apa ya? Lupa bandara apa Kaden tuh. Ya, hati-hati di sini oleh slide-nya oleh. Teman, Nanti ada fotonya ya. ya, nanti di slide-nya sama Krisna. Apa namanya itu, kita sampai sana. Waktu itu belum sih ada firasat, cuman baru kok tiba-tiba ada gempa sih gitu. Tiba-tiba kita kira itu karena kita yang pusing gitu. Nggak sih curiga waktu itu. Akhirnya terus kita jalan. Kita ke hotel waktu itu. Hotel di mana ya dinya ya? Daerahnya itu lupa. Daerah Donggala ya, daerah Donggala. Homestay ya? Oh, homestay ya? Homestay. Nah, itu setelah kita homestay, gimana Kaden waktu itu? Gak apa ya bahasa Bali dikit ya? Entah gimana waktu itu kita ingin nyoba lapangan itu. Padahal waktu itu kita lagi capek. Sebenarnya ada waktu bisa besoknya kita nyoba gitu kan. Tapi kita nyoba hari itu. Nah, saat di lapangan kita latihan. Langsung dah tiba-tiba tuh berguncang itu loh. Berguncang tanahnya itu kocok gitu. Nah, bergetar itu loh. Mantan. Iya. Lebih enak goyangan di sana sih. Mantan. Punya mantan? Baru 4 sih. Lanjut. Iya, lanjut. Jadi pertamanya itu gempa, semua itu waktu itu masih gini,
apa ya, lebih gimana ya waktu itu ya, pokoknya panik sedikit. Kami kira itu udah terbiasa lah seperti itu di situ gitu. Dan habis itu lagi gempa yang kedua lagi itu lebih keras lagi, dari habis 7 habis itu ke 7,5 tuh. Nah setelah itu baru kita panik gitu. Tanah tuh sampai retak di bawah tuh, gedung tuh sampai gimana aja kayak kita goyangin kasur tuh. Ini tuh kan bergetar gitu tuh, kayak gitu tuh loh gitu. Mungkin dari itu sih dulu, dari sampai di sana mungkin bisa dilanjutin sama teman-teman nanti setelah itu kita gimana gitu. Mungkin ada yang ingat nggak? Ya gak aku ikut aja loh. Ini Rian. Iya Rian aja loh. Aku ingatnya sih pas itu gimana ya? Pas gempa itu aku tuh nggak bisa berdiri. Sampai nggak bisa berdiri bener. Sampai sama Krisna kan. Man, nanti isi gini ya subtitlenya. Kayak gitu. Sampai ada anak kecil juga lari-lari. Sampai kita dipeluk juga. Dari pas itulah kita di lapangan. Untung kita pas itu nggak ikut TM juga. Sebelum itu kan, sebelum pertandingan kan biasanya kita TM dulu, undi kita dapat di bagan yang mana untuk pertandingannya, di grup yang mana kayak gitu. Nah setelah kayak gitu kita bersyukur juga sih sebagai orang Bali ya kan. Orang Bali kan terkenal sama agatnya gitu loh. Biarpun sudah jatuh, sudah patah tangan. Nah, agat masih sing mati. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di sana tuh gimana ya? Dibilang sedih tapi kocak gitu pertama-tamanya. Karena kita di sana tuh ngerasainnya kayak gempa-gempa biasa aja gitu loh. Sedangkan orang-orang dari rumah kan nonton siaran TV. Sampai sampai ada tsunami kayak gitu, sampai tanah-tanahnya tuh sampai retak naik gitu loh. Gimana kayak film 2012 tuh loh. Nah kayak gitulah. Udah ngeri banget dah di sana. Tapi kita di sana gimana ya? Kita di sana tuh kayak biasa aja gitu loh. Di samping itu kita juga pas di lapangan kan banyak orang di sana tuh. Kita di sana kan mayoritas umat Muslim. Oh ya, tidak. Nah, otomatis di sana pas ada guncangan lagi, Allahu Akbar. Kita yang sebelumnya tenang jadi panik gitu loh juga. Ya, gitu. Padahal pas gini pertama itu biasa aja. Pas guncangan kedua, ketiga, keempat tuh mulai takut. Takutnya karena apa? Karena mereka tuh teriak-teriak Allahu Akbar gitu. Kita kan tahu muslim kayak gitu, kayak begitulah gitu. Nah dari sanalah kita mulai takut. Habis itu pas di sana sempat kita ditelepon sama Pak Ketua KONI ya. Iya, Ketua KONI. Pak Ketua KONI menanyakan kabar kita gimana gitu. Beliau care lah itu. Setelah ditelepon beberapa HP-nya siapa ditelepon pasti ya? HP Krisna. Oh, HP-nya Krisna ya. HP-nya Krisna. Kebetulan waktu saat terjadi gempa itu emang provider itu mati semua. Jadi yang masih bisa digunakan itu cuma XL kayak waktu itu. Jadi kebetulan listrik juga mati di sana, provider sinyal juga nggak ada, rumah hancur juga. Jadi gitulah kita waktu kena gempa itu pas sedang saat di lapangan gitu, lapangan Donggala di Palu ya, benar di Palu. Jadi waktu gempa itu pas sekali itu karena kita kan di Bali pakai kalender Bali tuh. Jadi waktu pas gempa itu ingat sekali waktu ada Trisandye pas itu HP-nya dia ya. Pokoknya Trisandye itu pas jam 6 lebih sedikit itu waktu Bali sih. Kalau waktu di Palu mungkin kurang sejam ya. Jam sama ya waktunya. Sama.
Jadi paling ingat sekali itu waktu ada Trisandye, itu pas terjadinya gempa, itu belum tsunami. Tsunaminya itu baru kita tahu setelah berapa kak? Belum, enggak. Jadi pas kayaknya lagi 20 menitnya ada tsunami, yang dibilang sih tsunami-nya itu setinggi 6 meter. Lumayan tuh, sampai karena goyangan gempanya yang terlalu keras sampai menyebabkan apa namanya yang tanah ke dalam tuh ya? Yang gini loh, tanah tuh sampai Likuifaksi ya. Jadi likuifaksi itu karena terjadi karena gempa yang terlalu keras yang membuat tanah itu mengambur, jadinya makanya terjadilah likuifaksi ya. Baca. Aku mau cerita dikit dah. Jadi gini, tadi kan dibilang tuh yang habis Trisandye tuh. Jadi pas itu waktu itu Trisandye berbunyi. Nih si kadek gimana dek? Agus Satria. Dia waktu itu langsung nih matiin Trisandyenya itu. Lagi beberapa detik itu langsung udah ada apa gojor ya itu. Dari situ udah gimana kesannya tuh dek? Sampai gak berani matiin Trisandye lagi dek. Sampai sekarang dek. Sebenarnya ceritanya seperti ini. Kan kita nyoba lapangan pas kan sparring tuh kan. Sparring apa lawan apa? NTT. Karena bunyi Trisandye, kita aja di sana agama Hindu kan nggak enak rasanya, kita masih main, makanya matiin tuh. Gojor gempa. Setelah berapa detik apa berapa menit? Beberapa detik langsung lah gempa. Oh ya, waktu itu gempa bener-bener loh. Tak kira waktu itu gempa biasa. Waktu itu sama ini udah bengong dia. Abis itu aku bukannya gimana, ini sesuatu yang benar-benar tak sesalin sebenarnya. Itu kan bencana yang termasuk besar lah sampai se-Indonesia. Tapi aku malah main surfing gitu loh, kayak main surfing itu gempa. Ya, gempayan gitu kan ya gempa. Jadi gitu. di saat kita 1, 2, 3, 4 sama anak-anak kecil nggak panik, lebih banyak berpelukan, kita lihat tanahnya yang udah retak. Kelihatan bawahnya lah gitulah. Dia sendiri bahagia gitu. Benar-benar nyesel loh gitu. Kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Dan juga banyak sekali sih pengalaman yang masih bisa kita anggap pengalaman hidup lebih tepatnya. Iya. Banyak juga kejadian-kejadian yang istilahnya ya kayak keuntungan apa, kita agat lah di Bali itu. Agat namanya gitu. Agat di Palu. Agat. Ya, soalnya kan kemarin pas sampai di sana kita setelah makan diajain lihat pembukaan. Pembukaannya tuh pas di tempat tsunami-nya itu. Ya, jadi untung pelatihnya kita yang saat ini nggak ada di sini, dia nyaranin kita buat harus dapat nyobain lapangan. Kalau nggak gitu kita nggak pulang gitu sih. Mungkin hanya nama saja. Kalian tidak bisa lihat video ini kita kayak begini, nggak ada mendengar cerita langsung kayak gini. Jadi kita di Bali ini nggak cuman berenam aja berangkat. Jadi kita tim dari Bali itu ada 2. Satu namanya dari Bulldozer ya. Dari Bulldozer, jadi itu tim dari PLN ya. Jadi mereka berlima juga datang sama seperti kita, tapi mereka beda hotel sama kita. Jadi mereka pas tinggalnya di Hotel Roa-Roa. Di Hotel Roa-Roa itu kan kalian sudah pada tahu, Roa-Roa itu karena gempa, Roa-Roa itu jadi rata dengan tanah. Jadi kebetulan juga teman kita yoga ya. Beli yoga namanya. Beli Dewo Yoga. Dari Dewo Yoga itu asal dari Tabanan. Kebetulan beliau itu sedang sakit ya waktu itu ya. Bukan. Kurang enak Badan. Jadi belinya kurang enak badan. Jadi Sebenarnya beliaunya stay di, teman-temannya pun waktu itu pas lagi mencari makan dan mau langsung coba lapangan, cuman belinya karena nggak enak badan jadi stay di hotel. Kebetulan pas juga gempanya yang keras membuat Hotel Roa-Roa itu hancur. Jadi teman kita satu nggak ikut pulang ke Bali gitu.
Itulah ceritanya yang dibilang banyak bilang atlet Bali meninggal 1 orang. Itulah teman kita dari Tabanan gitu. Kita sih juga sangat menyesali kepergian teman kita karena beliau juga seorang yang pemain senior lah, yang lebih senior daripada kita, dan kita juga kenal lah, sering ngajak main-main juga di daerah Denpasar. Jadi kita juga mengucapkan bela turut berduka cita untuk keluarganya dan bisa semoga amal dan ibadahnya ya semoga menyatu di sana. Ya, semoga walaupun udah lewat sekian tahun kita ngucapinnya sekarang, dan waktu itu juga udah sempat kita ngucapin semoga menyatu di sana. Ya. Jadi amal dan ibadahnya diterima. Asyam. Oke sobat, sekarang kita ingin bercerita bagaimana dari pertama kita sampai kena gempa hari pertama sampai hari Minggu pada saat kita pulang tuh itu sahabat kita akan bercerita langsung. Pas tuh hari pertama kita nyampe itu kan udah kena gempa tuh. Jam 6 gempanya kita duduk dulu di lapangan, sempetin bicara untuk besok pertandingan, ngatur strategi, udah ngatur pemain dah. Pokoknya semua. Belum sempat kepikiran lihat ceweknya sana. Iya. Lu ingat ajaknya Juma sih. Tapi kita kayaknya tingkat kepanikan kita tuh yang di rumah malah lebih panik kayaknya pas itu. Kita masih memikirkan pertandingan besoknya. Terus coba cerita dari pertama tuh, hari pertama tuh penembakan. Kita juga pertama tuh. Jadi kita pertama itu masih stay di mana ya kita stay ya? Di Kodim ya. Jadi kita waktu masih stay di Kodim Donggala, di tepatnya di pinggir lapangan. Jadi kita juga membawa satu armada, kita bawa mobil satu, dan kebetulan kita bermalam di Kodim itu. Jadi kan karena kita juga takut ada gempa susulan, jadi kita stay di sana semalam. Jadi semalam itu kita tidur di Paping. Jadi tahu guys kan di Kodim itu hanya di halaman itu kan Papingnya. Di sana kita tidur, kita bermalam di Paping nih. Tumbeng kita ngerasain tengahnya. Mereka ya 1, 2, 3, kita di mobil. Oh ya saya lupa, sorry guys. Saya di mobil, masih enak rasanya kursi empuk itu. Jadi kalian tidak merasakan bagaimana dinginnya di sana, beralaskan apa namanya, beton itu tuh loh. Beratapkan langit, beralaskan tanah tuh. Aduh, menderita kali rasanya. Makan belum lagi itu. Oke, lanjut. Jadi pada itu kita belum makan nih. Jadi kita punya inisiatif karena di sana kan banyak di pusat kota, jadi banyak banget yang jualan makanan. Nah, kita inisiatif dah untuk ganjal perut lah namanya, kita beli jajang, kita beli snack-snackan. Jadi setelah semalam di sana, kita besok paginya itu kembali ke homestay. Jadi kebetulan barang-barang kita masih di homestay semua. Dan kita balik ke homestay untuk kita mengecek keadaan homestay dan mengambil barang-barang kita, guys. Nah, di sana karena kita sudah terlalu siang dan dari pagi sampai siang kita belum makan, kita punya inisiatif nih dari karena kebetulan pelatih kita ini dari tentara. Beliau ini sangat survive sekali. Pokoknya apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi kebetulan di sana itu tidak ada air. Karena di sana kebetulan pakai listrik, jadi listrik nggak ada, jadi kita air aja nggak ada, kita mau makan nggak bisa, makanan nggak ada. Akhirnya dari inisiatif dari pelatih kita minjem kompor, dapat minjem karena di homestay kan ada kompor, kita minjem di sana. Habis itu kita bisa beli beras. Mumpung hari pertama gempa itu belum ada yang namanya penjarahan. Jadi penjarahan itu ada waktu hari Minggu. Seminggu setelah kita pulang itu baru banyak penjarahan gitu. Jadi kita masih bisa beli beras dan dapat telur ya waktu itu. Jadi kita beras sama telur aja yang kita dapat waktu ini. Jadi kita nggak punya air, kita kebetulan ada air bak kamar mandi ya. Udahlah karena pelatih kita survive, ya udahlah.
Waktu itu ada pintu tidak berfungsi pintunya waktu itu, ya udah kita bobol jendela waktu itu. Dibuka tuh jendelanya itu bak sana langsung masuk. Karena gedung homestay juga sudah mereng, sudah mau rubuh juga kan, jadi kita juga takut. Jadi kita di sana itu masak di luar di halaman. Jadi airnya yang kita pakai masak nasi itu pun air kamar mandi kita pakai. Kita ngerebus telurnya pakai air kamar mandi karena kebetulan kita nggak punya minyak. Ya kita makan sehat jadi makan direbus semua. Tidak berminyak ya guys. Ingat sekali tuh pengalaman paling tumben seumur hidup, masak pakai air kamar mandi dan pokoknya ya kita manfaatkan sekali itu. Sedihnya dapet, pengalamannya dapet, senangnya dapet. Senangnya apa nah? Senangnya kan, nah jadi senangnya waktu kita makan tuh kita masih bisa bersyukur masih bisa makan. Bisa hidup, nah itu baru benar itu. Iya. Saya sebenarnya sampai Makassar. Kan udah pesen tiket deh. Udah pesen tiket deh. Makassar kita belum. Sibuk nggak jadi. Jadi kebetulan setelah kita bisa makan Oh iya, pesan sore ya. Ke bandara pesan tiket dulu. Oh iya. Oh ya kita sudah. Kita kira pesawat udah bisa. Kita kira juga kita sudah mesen. Pokoknya waktu pertama kita kena gempa itu langsung kita mesen tiket pulang ke Bali gitu. Karena masih bisa pulang ke Bali. Kita kira juga bandaranya itu masih normal. Ternyata lihat berita bandaranya itu sudah retak katanya tempat landingnya. Jadi kita tertahan di Palu itu sampai hari Minggu. Jadi di hari Sabtu itu kita bermalam di homestay. Jadi kita tidur di halaman tuh. Jadi kasur-kasurnya dari homestay yang udah mau roboh itu kita keluarkan. Kita tidur di luar, bermalam di luar. Saling jaga lah. Nonton film. Tapi pada akhirnya kita ke Kodim lagi ya waktu itu ya. Ya ke Kodim habis itu malamnya ya karena kita waktu itu takut di homestay karena nggak ada terjaga juga kan. Jadi waktu itu kita kembali ke Kodim waktu itu. Untungnya di Kodim itu udah ada makanan waktu itu. Masih ingat ya waktu itu udah ada mie, udah ada nasi. Oh baru waktu itu kita lebih kenyang perut ini gitu. Ya kenyang Bali ya. Tapi itu udah di situ akhirnya kita bermalam di sana. Di situ banyak waktu itu ada dari warga-warga yang di situ juga ngungsi berkeluarga gitu yang keluarga-keluarga di situ tuh. Akhirnya, nah syukur nih pelatih kita waktu itu benar-benar sangat gencar nyari informasi. Kebetulan dia juga TNI kan, namanya panggilan itu Pak Dance ya? Pak Dance. Jadi waktu itu dia gencar-gencar nyari informasi. Nah dapatlah informasi kalau besoknya itu akan ada pesawat apa namanya Hercules ya? Pesawat Hercules yang akan membawa orang-orang penting ke Makassar. Nah di situ dah kita punya peluang, berpikir peluang kita ke Makassar dan di Makassar kita nyari pesawat komersil untuk ke Bali gitu. Mungkin teman-teman masih ingat gimana cerita kita waktu itu saat kita mau berangkat paginya itu ke naik Hercules. Siapa masih ingat nih? Siapa masih ingat? Jadi ceritanya itu kan kita bermalam di malam mingguan kita di malam mingguan kita tuh men yang sangat berkesan sekali. Kita malam minggu di Kodim. Jadi kebetulan di sana udah disediakan makanan juga. Ya kita disambut dengan baik sekali dengan Kodim berapa ya waktu itu ya. Pokoknya lupa kita karena berapa? 305. Oh ya. Semoga. Komandannya kan dari Bali Buleleng. Ya waktu kebetulan komandannya dari Buleleng, makanya kita disambut dijamu dengan baik lah di sana. Setelah itu kita dapat berita dari komandannya, dibilang besok pagi itu kan ada suplai makanan yang bawa makanan ke Palu. Pokoknya kayak obat-obatan seperti itu. Jadi kebetulan pas pesawatnya mau balik ke Makassar itu ngangkut orang-orang gitu. Jadi kebetulan kita Apa namanya tuh? Hercules.
Teman-teman kita nih Krisna nih disuruh jaga ibu-ibu di sana gitu. Ditanya siapa tenaga medis dan dia kebetulan jadi di depan dapat pip lagi ya. Udah dapat pip lagi di depan tapi dapat duduk lagi gitu. Sedangkan kita yang lagi berlima tuh di belakang gitu. Ya pernah nggak kalian membayangkan saat masuk pesawat yang bisa dimasukin oleh tank gitu loh. Wah gede sekali di sana tuh. Gimana ya? Lebih enak rasanya kalau naik pesawat Hercules ketimbang pesawat komersil sebenarnya. Kalau ditanya, kalau diminta lagi naik ke sana, pingin pokoknya pengalaman yang luar biasa. Kapan lagi kalian dapat kesempatan naik pesawat tentara gratis? Tanpa ikut tentara loh. Kalau ikut tentara udah pasti bisa gitu. Tapi nggak semua sih ya. Cuma beberapa kali aja. Rasanya tuh kayak mau main PUBG tuh. Mau landing di sini gitu. Kita mau turun di mana? Iya, waktu itu isi sempat bercanda juga ya. Gimana turun gitu. Aduh. Udah kayak mau main PUBG kita bener. Ya itu udah pesawat di PUBG itu loh, yang kayak gitu tuh mirip sekali kayak gitu pesawatnya gitu. Bisa nyambung ke PUBG nih. Jadi lanjut nih, kita sudah di pesawat. Kebetulan saya sendiri yang ditugaskan untuk menjaga 2 ibu yang sudah masuk, udah hamil lah, udah mau masuk operasi, mau melahirkan nih, kebetulan sudah pakai gelang operasi, tinggal mau melahirkan aja lah nih. Jadi ibu-ibu itu diprioritaskan untuk balik ke Makassar, dievakuasi ke Makassar gitu. Jadi saya mau nanya perasaannya gimana jaga ibu itu? Perasaannya sih sebenarnya takut juga karena tumben sekali pertama naik Hercules dan tumben juga menghadapi ibu-ibu hamil kan. Bubil. Jadi ya asungkara lah, berjalan lancar, ibunya pun bisa tenang dalam pesawat Hercules. Kan pesawat Hercules itu ya kalian tahu juga sendiri itu pesawat perang, jadi guncangannya sangat keras, suaranya pun sangat keras di dalam waktu saat terbang itu. Suhunya pun harus dingin sekali di dalam itu karena kan menjaga oksigen. Karena kita tuh kemarin berangkat itu mungkin ada berapa orang ya? Hampir kayaknya 100 lebih 200 orang tuh dalam pesawat Hercules tuh, kalau nggak salah sih sekitar 200 orang bisa masuk. Ya pengalaman sangat berharga sekali kita sampai di naik pesawat Hercules dan sampai siang hari ya. Perjalanan kita sekitaran 30 menit dari Palu ke Makassar. Kebetulan karena naik Hercules kan kencang kali pesawatnya. Udah waktu itu belum lahir ya anaknya tuh ya. Kalau itu kayak sampai lahir ya. Saya juga udah takut sekali kalau misalnya ibu itu sudah melahirkan di atas pesawat ya. Mungkin nama anaknya siapa ya? Hercules. Iya. Ya, jadi kita udah sampai setengah jam perjalanan, kita sampai di Makassar. Astaga, sangat kita bersyukur sekali bisa sampai dengan selamat. Ya, kita sudah di titik aman lah, udah keluar dari kota Palu itu. Jadi pokoknya kita bantai itu di Makassar. Di Makassar kita happy. Ketemu sama gini komandannya ini ya. Ya, kebetulan kita di sana dijamu oleh komandan kita. Nggak tahu sekarang masih nggak bertugas di Makassar. Katanya kita di sana dikasih tempat menginap di Wisma yang ada di Hasanuddin. Nggak ada di Hasanuddin, lapangan Hasanuddin di daerah Makassar. Ya pokoknya kita menenangkan diri lah, menghilangkan rasa ketakutan kita sebelum kita pulang ke Bali. Ya, pokoknya kita happy di sana. Pernah nggak kalian enggak mandi selama 3 hari full, habis itu sama sekali nggak kena air gitu, cuma mesugi gini aja gitu. Tuh kotor sekali badan tuh waktu itu ya. Cuma cuci muka aja. Ya, Nanti lihat videonya ya nanti. Ada videonya. Video kumal kita. Masih ada videonya ya, masih ada ya. Jadi begitulah cerita kita yang waktu pengalaman kita sangat berarti sekali ke kota Palu. Oh iya ingatnya kita ceritanya kita sudah sampai Bali, kita ditelepon sama ketua KONI, kita dijemput di bandara. Langsung kita menuju ke kantor bupati, ketemu bupati. Kebetulan ada hal-hal yang seru loh. Di saat semua orang masih pakai celana panjang,
saya sendiri pakai celana pendek ke kantor Bupati. Woi, chicken mulai kene. Tidak formal, tidak sopan. Kebetulan karena celana kita juga sudah habis di sana. Udah habis. Tapi bener ya waktu sampai Bali itu, sampai di Bali aja, woi, Mek, mulai ya nih, Mek. Pak, boleh jadi Pak gitu asal ada kene pingin san ke rumah pokoknya orang mulai akhirnya mulai di Bali gitu. Berindu aja tanah Bali. Ya gitulah. Jadi gitulah cerita kita nih guys. Kita nih sebenarnya berenam cuman karena kapten kita lagi ada kesibukan jadi tidak bisa ikut kumpul di sini. Pokoknya jadi gimana nih, kasih dulu satu persatu kesan kita selama di Palu gitu. Jadi kalau kesan dan pesannya ya begitu, karena memang perjalanan hidup kita nggak ada yang tahu ya. Ya kalau saya sih jalanin aja. Asik. Ya itu lebih ke motivasi diri. Jalanin aja. Dari Marta Yasir. Kalau dari aku sih kesannya itu ada senangnya iya, ada sedihnya iya. Sedihnya itu kita nggak dapat bertanding loh, jauh-jauh kita ke Bali. Ya, tapi kalau senangnya itu di sana tuh kita tuh kebersamaan tuh benar-benar terjalin itu. Benar-benar kita tuh saling membahu, saling gini. Pokoknya dari Palu kita mulai pulang ke Bali bersama-sama, nggak ada yang pulang gitu. Pokoknya itu kesan kita tuh luar biasa saat itu. Senangnya itu dah gitu. Dapat pengalaman juga ngerasain gempa, dapat pengalaman juga tidur di atas gini tanah. Nah, banyak pokoknya pengalamannya luar biasa. Mungkin kalian boleh nyoba deh kalau kalian ingin gitu. Kalau aku sih nggak, skip dulu. Apa nih? Ya lanjut kesannya itu. Ya. Oke, kesan dan pesan aku sih yang pertama, yang paling sangat berarti itu jangan lupa kita tuh terus berdoa sama yang di atas. Oke, karena apa yang jadi kehendak beliau terjadilah begitu. Kita cuma bisa berdoa aja, menjalani semua yang cobaan yang beliau berikan dengan lapang dada kayak gitu guys. Oke, apapun yang terjadi tetap semangat menjalani hidup. Dari Kadek. Memang Bapak boleh. Kesan saya sih sebenarnya pertama kali tanding keluar. Ini pertama kali tanding keluar, pertama kali naik pesawat. Sebenarnya kita udah dari rumah dah. Ekspektasinya udah tinggi. Saya tanding keluar, mau dapat ya pertandingan lah di luar tuh. Ternyata dapat pengalaman gempa yang cukup besar. Itu loh 3 hari kita di sana itu udah gempanya itu udah ada kayak saudara, terus gempa kecil-kecil susulan kecil-kecil. Kalau ada lagi di Palu Nomoni yang akan selanjutnya libas langsung terobos aja lah anjing ah. Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari diri sini sih mungkin kita akan kembali lagi bertanding di sana. Mungkin sih karena sekarang kan sudah ada COVID, mungkin kita bisa lah menenangkan diri berapa tahun untuk kembali lagi kita akan bertanding di sana. Pokoknya Pergarsi Kelungkung tetap jaya. Jadi kita rituan gitu Kak. Jadi sekian video dari kita, cerita-cerita tentang kita. Tunggu lagi video kita selanjutnya untuk part 2-nya.